Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyambung pembahasan tentang dosa-dosa besar dalam kitab Az-Zawajir. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang salah satu yang dimasukkan ke dalam dosa besar adalah meremehkan hak Allah. Dan ini lebih kepada permainan hati, meremehkan hak-hak Allah, yaitu hak untuk taat kepada Allah dan hak untuk tidak disyirikkan oleh hamba. Kita sambung dosa berikutnya, yaitu ittiba' al-hawa wal-i'rad 'anil haqq, menuruti hawa nafsu sehingga menyebabkan seseorang menolak kebenaran dari Allah. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalimat hawa itu bermakna keinginan yang kuat. Dia berada di atas hubbun, di atas cinta biasa. Jadi cinta yang terlalu kuat terhadap sesuatu disebut hawa. Dan tentunya orang jangan salah faham, hawa ini ditulis dengan aha, itu ha di dalam dada, aha besar, ha tebal. Ada orang yang salah faham mengira nama istri Nabi Allah Adam itu dengan memakai ha atau ha tebal tadi. Padahal tidak. Istri Nabi Allah Adam itu ditulis dengan nama ha, yaitu ha, jim dan ha ini yang ditulis menjadi istri, nama istri Nabi Allah Adam. Jadi hawa itu bukan penurut keinginan. Kalau yang dimaksud istri Nabi Allah Adam, tapi tulisannya hawa. Para ulama mengatakan disebut hawa dalam tulisan istri Nabi Adam ini itu berasal dari kata hayyun, hidup. Kalau yang tadi kita sedang bicarakan sebuah keinginan yang kuat, istri Nabi Adam bermakna hidup, hawa, hawaun. Kenapa dinamakan hidup? Karena beliau dicipta dari benda yang hidup, yaitu dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Baik, kita kembali jemaah melakukan Allah. Jadi hawa itu keinginan yang sangat kuat untuk memiliki sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Di saat digabungkan hawaun nafsi, maka keinginan itu maksudnya muncul dari nafs, dari jiwa kita sendiri. Sebenarnya ini perkara yang menjadi fitrah Allah. Hawa nafsu itu fitrah Allah, Allah yang titipkan dalam diri kita, dan dia dibutuhkan oleh manusia. Seandainya hawa nafsu itu tidak ada, maka sungguh kita tidak akan bisa menyambung kehidupan selaku Bani Adam.
Karena kita tidak ada keinginan untuk makan, kita tidak ada keinginan untuk minum, kita tidak ada keinginan untuk menikah, sehingga terputuslah silsilah kehidupan Bani Adam seandainya hawa nafsu itu tidak dititipkan oleh Allah. Jadi itu fitrah Allah, Allah lah yang memberikannya. Nah, yang menjadi masalah di mana? Yaitu di saat hawa nafsu melebihi kadar keinginan seorang hamba, dia menguasai hamba, bukan hamba yang menguasainya. Di situ yang menimbulkan masalah. Hawa nafsu titipan Allah. Ini yang membedakan kita dengan malaikat. Dan derajat kita bisa lebih tinggi dengan malaikat daripada malaikat di saat kita berhasil menjadi hamba yang saleh, tetapi setelah melewati rintangan mengalahkan hawa nafsu. Malaikat tidak perlu berjuang untuk menjadi orang baik. Begitu saja ciptaan Allah itu menjadi makhluk yang baik di sisi Allah. Mereka tidak akan melawan Allah. Mereka lakukan semua yang diperintahkan tanpa ada sedikit pun perlawanan, karena Allah tidak menitipkan hawa nafsu pada diri malaikat. Tapi manusia Allah titipkan fitrah ini, dan di balik fitrah ini dia berjuang untuk mencapai kesalehan. Dan ini lebih berat. Lebih berat. Jadi orang yang berjuang untuk menjadi orang baik lebih berat daripada yang dicipta langsung baik. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ketika hawa nafsu mengendalikan hamba, disitulah sumber masalah segala-galanya. Apalagi kecenderungan hamba manusia itu cenderungnya lebih menuruti keinginan yang buruk dibandingkan keinginan yang baik. Ini salah satu naluri kita. Kita lebih cenderung menuruti keinginan yang buruk dibanding keinginan yang baik. Itu naluri. Contohnya, kalau diajukan dua pilihan, mau kerja atau mau istirahat, maka kecenderungan orang memilih istirahat, padahal dia membutuhkan kerja. Mau tahajud atau mau menyambung tidur, kecenderungannya kita memilih menyambung tidur. Mau bertahan pandangan mata atau ingin jelalatan melihat sesuatu yang haram, cenderungnya mata ini akan melihat ke yang haram. Dan ini kecenderungan ini dirasakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dalam surat Yusuf ayat 53, kalau tidak salah 53, waktu Nabi Yusuf selesai dari perjuangan menahan diri dari nafsunya yang membara kepada Zulaikha, lalu setelah lepas semuanya, Nabi Yusuf menyebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi wa inna rabbi laghafurur rahim. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Jadi setelah selesai dia berhasil mengalahkan nafsunya, lalu dia berkata, wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Allah Yusuf, aku tidak bisa membebaskan diriku daripada kecenderungan nafsu. Aku tidak bisa berlepas diri daripada nafsu ini. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu, dan nafsu itu selalu Allah Subhanahu wa taala memakai kalimah la mutaukid, la untuk menunjukkan sesuatu yang benar-benar kuat terjadi. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Nabi Allah Yusuf. Allah kutip kalimat itu dengan ilmunya Allah yang lebih dahulu mengetahuinya. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar, kata Nabi Allah, benar-benar menyuruh kepada perbuatan yang mana? As-su', kepada perbuatan yang buruk.
Bayangkan Nabi Allah yang punya cinta, lelaki sejati, tampan, dikejar oleh seorang wanita cantik, isteri dari seorang pejabat yang tentunya memilih isteri bukan isteri yang sembarangan. Yang dia pilih adalah yang disesuaikan dengan kodrat dia sebagai pejabat, tentunya cantik. Dan dalam keadaan sepi, suami tidak ada, pintu terkunci, Zulaikha mencintai Yusuf, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf pun mencintai Zulaikha. Ini nafsu padahal isteri orang, tapi Allah bongkar naluri Yusuf mencintai isteri orang, dan itu dorongan nafsu, dan dia tahu itu isteri orang. Cuma bedanya Nabi Allah Yusuf, setelah nafsu mencoba menguasainya, laula ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka sungguh dia akan jatuh ke zina. Artinya Bapak Ibu maka Allah, Nabi Yusuf berusaha melarikan diri dari serangan nafsu ini, dan itu baru bisa menang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak datang pertolongan Allah, sungguh dia akan jatuh ke dalam zina bersama Zulaikha. Jadi yang bisa mengalahkan nafsu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita cenderung ingin melakukan keburukan dalam berbagai gaya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah burhan, petunjuk dari Allah. Petunjuk itu bisa datang kapan? Kalau kepada para nabi, Allah bisa ilhamkan kepada hati mereka, pikiran mereka untuk tidak jatuh ke maksiat. Tapi kita manusia biasa, selain para nabi, Allah bisa tolong kita melalui ibadah yang kita lakukan selama ini dengan khusyuk kepada Allah, yaitu salat. Makanya Allah berjanji, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Makanya orang yang salatnya benar, cenderung pada saat ingin melakukan sesuatu maksiat, entah dari mana datangnya, pikirannya akan menimbang. Dia akan mengatakan, jangan, ini haram, jangan, sia-sialah salat kita, jangan. Ini pikiran ini dari mana datangnya? Dari burhan Allah melalui salat yang khusyuk. Maka jangan ditanya lagi, kalau orang tidak khusyuk salatnya, kenapa bisa jatuh ke dalam maksiat? Tidak ada pertolongan. Karena salat yang asal-asalan tidak bisa menolong kita daripada melawan hawa nafsu. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu membagi serangan hawa nafsu menjadi dua perkara. Yang pertama, hawa nafsu menyerang syubhah. Yang kedua, syahwah. Serangan pertama, syubhat. Jadi hawa nafsu itu model pertama, dia akan mengalahkan orang untuk melakukan syubhat. Apa itu syubhat? Menyamarkan antara kebenaran dan keburukan. Dan ini cenderung kepada urusan-urusan agama. Orang kalau sudah diserang dengan hawa nafsu yang arahnya ke syubhat, maka dia akan mencoba untuk meremehkan agama. Paling besar dia akan melakukan hal-hal untuk melawan Allah langsung dengan mensyirikkan Allah. Dia tidak mahu Allah yang tidak nampak. Syaitan mengelabuinya. Dia tidak mahu, mana mungkin Tuhan ada tapi tidak nampak, dia tidak mahu. Dia mahu sesuatu yang nampak. Maka syaitan menunggangi nafsunya untuk membuat Tuhan yang nampak. Maka terjadilah sepanjang sejarah penyembahan berhala, paganism. Lalu kalau bukan penyembahan berhala, orang akan melakukan sesuatu. Orang akan merubahnya menjadi nama-nama dewa. Dan itu muncul dalam pikiran sendiri. Orang menjadikan matahari sebagai Tuhan karena dianggap cahaya terbesar di alam. Dan itu pikiran sendiri. Ini syubhat. Kalau tidak jatuh kesyirikan, jatuh kepada bid'ah. Jadi ingin melakukan inovasi dalam agama. Ini nafsu berbicara.
Kalau masuk ke rumah baru tidak cukup hanya dengan membaca surat Al-Baqarah. Padahal Rasulullah telah mengatakan yang masuk ke dalam satu rumah yang baru maka disuruh baca Al-Baqarah. Kalau sudah dibacakan Al-Baqarah di dalamnya, maka syaitan akan melarikan diri dari rumah itu. Itu petunjuk Nabi. Semua doa-doa menjaga rumah itu diajarkan Nabi. Kalau masuk apa bacaannya? Bacalah bismillah baru assalamualaikum. Syaitan tertahan di luar rumah. Kalau mau keluar dari rumah, bacalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan menjaga kita dan menjaga rumah kita. Di dalam rumah berbagai macam sunnah diajarkan untuk melawan serangan-serangan daripada makhluk Allah bernama syaitan. Itu diajarkan Nabi. Manusia ternyata ada yang model tidak cukup dengan tuntunan Nabi. Atau mungkin dia tidak tahu itu tuntunan Nabi. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam hawa nafsu yang syubhah. Maka dia mulai melakukan proses-proses yang tidak pernah disuruh oleh Nabi. Jadi ada orang yang tidak cukup hanya dengan anjuran melawan syaitan dengan Al-Baqarah, tidak cukup. Apa yang dia lakukan? Dia mulai melakukan ritual. Dia melakukan ritual. Kadang-kadang rumah entah apa-apa dibuat. Ritual ini, bakar kemenyan, buat ini, berkumpul untuk melakukan sesuatu. Macam model dilakukan. Dan ini adalah tuntunan hawa nafsu. Lakukan sesuatu yang bertambah dari urusan agama. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang menyebabkan orang berkreasi di dalam agama. Karena tuntunan hawa nafsu yang bernama syubhat tadi. Jadi dia memikirkan kreasinya. Apanya hansib lagi nyo. Hansib lagi. Dia buat sesuatu. Tapi sesuatu itu kalau tidak melanggar syariat masih dibolehkan. Masalahnya kalau melanggar syariat. Nah, yang kedua, ini lebih kecil levelnya, yaitu hawa nafsu yang bergerak di bidang syahwat. Tadi syubhat, sekarang bergerak di bidang syahwat. Nah, syahwat itu macam-macam. Syahwat seksual, apalagi laki-laki, kita ini dihiasi dengan nafsu fitrah. Zuina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kita ini dihiasi oleh Allah cinta berlebihan kepada siapa? Perempuan. Sedangkan perempuan dihiasi oleh Allah cinta berlebihan kepada qanatir al-muqantarah min az-zahab wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'am wal hars, dan seterusnya. Cinta perempuan itu cenderung kepada harta, perhiasan. Maka dua ini bergerak sekaligus menjadi salah satu serangan hawa nafsu kita. Gara-gara berurusan mencintai perempuan berlebihan di luar jalur agama, maka terjadilah perzinahan. Di saat kita ada kekayaan, lalu kita mulai memikirkan sesuatu yang tidak syar'i. Pikiran ini kenapa muncul? Kenapa ingin muncul, ingin selingkuh? Kenapa tiba-tiba teman sekantor menjadi lebih cantik daripada isteri kita? Padahal orang semuanya mengakui, begitu tahu selingkuhan kita siapa, contoh, misal orang tahu selingkuhan kita siapa, orang mengatakan, nyan selingkuhan, lagak ada inang daripada nyan. Kan begitu bahasa orang, cantik sekali isterinya daripada selingkuhannya. Kenapa dia jatuh juga ke dalam zina? Siapa yang membuat kita tiba-tiba merasa menarik teman di kantor itu? Padahal isteri, Masya Allah, pilihan kita yang paling utama, cantik, sempurna, tetap ada cinta kepada yang lain. Hawa nafsu mulai memainkan peranannya. Orang bisa hidup dengan aman, nyaman di dalam rumah yang sederhana, tipe 36, tapi tidak mau, ingin membesarkan rumah. Lalu dibarengi dengan hawa nafsu, maka dia akan melakukan sesuatu amalan yang berubah menjadi perbuatan buruk. Apakah dia akan melakukan perbuatan riba, ataukah dia melakukan sogok menyogok karena tidak tahan hidup dalam keadaan begitu? Maka dia ingin anaknya menjadi sesuatu yang lebih daripada dia. Dia tidak peduli sogok menyogok itu haram, terserah. Yang penting anak saya jadi fulan, yang penting anak saya menjadi ini, menjadi itu. Tujuannya apa? Kalau anaknya berhasil, maka akan mendapatkan kebanggaan. Dia dapat kebanggaan, dia dapat mungkin amplop dari anaknya, maka disogoklah agar anaknya lulus. Hawa nafsu syahwat ingin dipuji berlebihan, ingin dikenal keluarga yang terhormat, membuat hawa nafsu begitu mudahnya mengalahkan manusia. Ini syahwat, syahwat, keinginan berlebihan kita. Maka jemaah melakukan Allah, inilah puncak yang membuat kita jatuh ke dalam segala hal. Kenapa orang bermaksiat? Hawa nafsunya. Jadi oleh karena semua itu,
perlu kita sadari siapa yang bisa mengalahkan hawa nafsu itu. Hanya bantuan Allah, dan bantuan Allah datang dari beberapa perkara. Pertama adalah khusyuknya salat. Khusyuknya salat. Jadi jangan merasa kalau sudah salat kalian semayang kali. Nah khusyuk itu pertanyaan berikutnya. Semayang kali. Nah khusyuk. Kalau tidak khusyuk, ingat-ingat ayat Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung di hari kiamat nanti hanya yang salatnya khusyuk. Orang yang salat khusyuk menuntun hati untuk tidak jatuh kepada hawa nafsu di saat hawa nafsu bangkit. Makanya orang kalau akalnya sehat melalui salatnya, mikirnya panjang kok. Kawin lagi dihalalkan, itu halal. Kita tidak berzina, menikah lagi itu poligami halal. Walaupun ibu-ibu tidak pernah mau mendengar halal ini, tetapi tetap halal di sisi Allah. Tapi kenapa muncul pikiran untuk kawin lagi? Padahal untuk isteri pertama saja rumah belum disiapkan, belanja untuk makan kadang-kadang cukup tidak cukup. Kenapa ada keinginan? Nah ini diajak untuk menghancurkan rumah tangga dengan cara berfikir begitu. Kecuali kalau kita sudah mapan. Nah, perlu salat khusyuk untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Orang akan berfikir hanya menyambung kahwin lain, kalau menikah lagi nanti yang terjadi apa? Isteri pertama tidak cukup belanja, yang kedua tidak cukup belanja, kemudian ribut dan segala macam sehingga menimbulkan perceraian. Kalau sudah bercerai, yang hancur anak-anak, pendidikan anak-anak hancur, hati mereka hancur. Ini orang timbul pikiran panjang terus. Siapa yang menambahkan pikiran demi pikiran sehat itu? Salah satunya adalah salatnya yang khusyuk. Yang kedua kata para ulama untuk mengalahkan hawa nafsu, yaitu dengan cara memperbanyak puasa. Dan ini salah satu daripada hikmah berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh para pemuda untuk menikah, jadi kata Rasulullah, siapa di antara semua orang, man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah siap menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kalau tidak mampu juga, keinginan sudah kuat tapi tidak mampu untuk menikah, apa nasihat Nabi? Berpuasalah, kata Rasulullah. Maka puasa ini Pak menahan gejolak. Secara fisik orang puasa cenderung lemah untuk berfikir sesuatu yang mengikuti hawa nafsunya. Dia lemah. Makanya lihat nanti orang melakukan puasa Senin Kamis itu jarang terfikir macam-macam. Untuk menyambung tontonan sinetron saja malas. Sabtu nonton, Minggu nonton, begitu Senin puasa, untuk nyambung nonton saja malas. Kalau hari-hari lain itu karena makan banyak, maka akan muncul hawa nafsu. Begitu puasa, orang terputus, lemas, tidak mampu melampiaskan hawa nafsunya, maka nafsu itu dikalahkan dengan rasa lapar. Sering merasa lapar, maka membuat orang cenderung tidak mampu melakukan keinginan hawa nafsunya. Dan yang terakhir kata para ulama, ini disebutkan dalam beberapa kitab, yaitu jangan terlalu banyak tidur. Orang terlalu banyak tidur cenderung hawa nafsunya akan bergerak. Makanya mana yang lebih baik, orang bangun di tengah malam dengan orang melanjutkan tidurnya? Yang lebih baik adalah yang bangun tengah malam. Yang melanjutkan tidur akan bergerak menuruti hawa nafsu berikutnya. Tidur terus-terusan, kemudian subuh dia tinggalkan. Kenapa? Kecenderungan terlalu banyak tidur. Nah, jadi ini salah satunya adalah dengan cara memutuskan rantai tidur berlebihan. Tidur cukup ala kadarnya saja, menjaga kesehatan. Sempatkan bangun tengah malam, duhur tidur sebentar untuk kuat ibadah. Nah, jemaah melakukan Allah, ini nasihat para ulama untuk mengalahkan nafsu kita. Mari kita hidup dengan nafsu yang terbimbing, dengan nafsu yang terkendali. Dan sebagai penutup, ada satu kalimat para ulama, an-nafsu katiflir radhi'. Nafsu itu seperti anak bayi yang menyusui. Hati-hati, nafsu itu seperti anak bayi yang menyusui. Kalau belum dia dapat susu, dia akan terus merengek.
Walaupun diberhentikan sebentar oleh ibunya, tetapi dia tetap akan merengek 5 menit kemudian selama dia belum dapat susu itu. Begitu juga nafsu. Jangan berfikir kita menang melawan hawa nafsu. Hari ini kita tidak turuti keinginan si nafsu itu, dan dia akan terus merengek. Kalau hari ini kita berhasil menang dari hawa nafsu, alhamdulillah Ustaz, saya berhasil. Hari ini saya tahan betul-betul. Belum tentu menang, karena dia akan terus merengek. Bisa jadi pagi berhasil, malam belum tentu berhasil. Maka ada orang tidak jatuh ke maksiat pagi hari, jatuh di malam hari. Oh, ada yang menang sehari, besok belum tentu menang. Menang lusa, belum tentu hari berikutnya. Menang seminggu, belum tentu minggu berikutnya. Maka ada yang sudah bertahan tidak melakukan maksiat bertahun-tahun lamanya, tidak makan riba, tidak jatuh ke zina, tidak ini, tidak itu, tidak ngupat, macam-macam dia tidak mau lakukan karena mengingat ilmunya. Tapi pada suatu hari, di saat duduk-duduk berkelompok sambil menunggu salat, mulai keluar kalimat-kalimat yang menyerang pribadi seseorang, akhirnya jatuh juga. Di saat kita tahan tidak makan riba bertahun-tahun lamanya, begitu kesulitan hidup, isteri membisikkan, pandai mungkin dah udip lagi laju-laju, akhirnya dia berfikir, iya ya, tak mungkin juga begini, apalagi desakan, maka akhirnya jatuh juga. Dulu waktu miskin tak mikir pun untuk mencari wanita yang lain, tapi begitu kaya dibisikkan, untuk apa banyak uang kalau bukan untuk dinikmati, yang penting kita akan bisa, mulailah muncul keinginan berikut, akhirnya jatuh juga. Inilah nafsu. Maka kata Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, kita baru selesai satu perang kecil, kita akan melakukan perang yang lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu. Maka jihad itu melawan hawa nafsu terbesar sepanjang sejarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk merenung kembali. Janganlah kita kalah dengan apa yang dititipkan oleh Allah sebagai fitrah kita di dalam kehidupan menjalani diri sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.